terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menggunakan virtual background-nya. Kalau yang belum menggunakan, boleh mendownload dulu ya lewat kolom chat yang sudah tadi ya tim kami kirimkan link download virtual background-nya. Oke, baik. Sebelum agenda dimulai, kiranya Bapak Ibu boleh dibantu on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa on cam terlebih dahulu. Kepada tim nanti dipersilakan untuk dokumentasi. Baik, kiranya sudah banyak yang on cam ya. Pada tim dipersilakan untuk dokumentasi 3, 2, 1. Baik, di slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, di slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Ima selaku tim marketing yang akan mengelola begitu ya, selaku MC juga untuk acara pelatihan expert pada pagi hari ini gitu ya. Pelatihan expert kali ini membahas terkait persiapan UTS ya Bapak Ibu. Karena kan sekarang ini di kampus Bapak Ibu mungkinnya sudah ada yang mulai ataupun belum mulai gitu ya untuk agenda UTS gitu ya. Nah, ini kenapa pelatihan expert ini dirasa penting, Bapak Ibu. Nah, di hari ini tim teknis kami gitu ya, akan mengupas secara tuntas gitu ya, terkait persiapan ujian tengah semester yang nanti akan dilaksanakan di kampus Bapak Ibu, utamanya melalui sistem informasi akademik gitu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan si akad gitu ya. Nah, nanti akan dikumpas tuntas untuk persiapan UTS-nya di sini gitu ya. Nanti ada Mas Kiki selaku tim teknis yang akan memandu gitu ya untuk pemaparan materi pada pelatihan di pagi hari ini gitu ya. Pada umumnya tahapan UTS biasanya kan ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Nah, ini umumnya itu yang pertama biasanya ada persiapan sistem yang akan digunakan gitu ya di kampus Bapak Ibu. Tentunya sistem yang akan digunakan ini contohnya seperti si akad gitu ya, nanti akan diakses oleh tim operator, oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Nah, ini perlu dipersiapkan. Mulai tim operator nanti kan perlu menyiapkan jadwal ya, pendistribusian jadwal, kemudian pendistribusian ruangan apabila ujiannya nanti dilaksanakan secara offline. Kemudian juga untuk tim operator nanti perlu melakukan koordinasi gitu ya dengan bagian akademik, kemudian dengan dosen gitu ya terkait nanti jadwal-jadwalnya gitu ya, terkait nanti pendistribusian ruangan gitu ya, mau di mana ujiannya. Kemudian nanti ketika jadwal sudah ada, sudah disetting gitu ya, kemudian dosennya juga sudah tahu gitu ya nanti mata kuliahnya akan jadwalkan hari apa atau di tanggal berapa UTS-nya. Nanti kan perlu juga untuk disampaikan kepada mahasiswa gitu ya terkait jadwalnya. Nanti perlu tim operator juga menyampaikan melalui sistem gitu ya untuk informasi persiapan UTS-nya nanti. Nah, kepada Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih gitu ya untuk kehadirannya pada pelatihan expert pada pagi hari ini gitu ya, meski tadi ya puasa gitu ya, tapi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pelatihan pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya apakah Mas Kiki Setiawan sudah bergabung, sudah ada di room Zoom, sudah siap Mas Kiki? Sudah Mbak. Oke, baik. Mas Kiki, kiranya untuk persiapan UTS ini, begitu ya, perlu ada yang dipersiapkan oleh tim operator gitu ya, nanti akan Betul. mempersiapkan melalui si akad ya, Mas ya. Betul, betul. Tentu saja Iya, masih harus ada tentunya yang pada disiapkan. tentunya pada pelatihan ini kita perlu fokus pada tim operator agar nanti tim operator bisa mempersiapkan UTS ya, agar lancar gitu ya bagi dosen dan Hmm. mahasiswanya di perguruan tinggi seperti itu ya. Oke, baik Mas Kiki, mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan gitu ya untuk memaparkan terkait materi persiapan UTS ini. Silakan Mas Kiki. Baik, baik. Sebentar ya, Mbak. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu, Mas Kiki sedang mempersiapkan materi terlebih dahulu untuk ditampilkan.
Kiranya Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah mulai untuk persiapan UTS atau di kampusnya sudah melaksanakan UTS gitu ya di kampus Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum ya Bapak Ibu karena di bulan puasa ini ada juga kampus-kampus yang sudah libur juga gitu ya karena mengingat minggu depan sudah masuk untuk liburan Lebaran. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di sini kita akan membahas ya mengenai panduan lengkap persiapan efektif menghadapi ujian tengah semester di aplikasi Si Akad. Mungkin di sini kita sedikit mengulang ya yang pernah juga sudah dijelaskan dahulu di pelatihan expert sebelumnya bahwasanya tentang persiapan-persiapan yang dilaksanakan untuk melaksanakan proses ujian ketika menggunakan aplikasi Si Akad gitu ya. Nah, di sini pertama yang akan kita jelaskan adalah mengenai aturan-aturan yang bisa diupdate di Si Akad tentunya untuk kampus gitu ya, untuk membantu proses eh, ujian yang akan dilaksanakan oleh kampus gitu ya. Nah, kampus misalkan jika memang sudah mulai secara bertahap menggunakan aplikasi sistem Si Akad gitu ya, tentunya eh, kita bisa bertahap untuk menerapkan aturan-aturan yang lebih baik lagi gitu ya untuk terkait dengan proses ujian di si akad gitu. Seperti apa misalkan aturannya nanti? Apakah nanti harus wajib mengisi kuesioner gitu ya? Atau misalkan harus melakukan proses presensinya itu harus rapi di si akad, itu sangat mungkin sekali gitu ya. Sehingga data-data yang dihasilkan juga itu menjadi lebih baik gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini yang akan kita jelaskan pertama adalah mengenai penjadwalan ya. Penjadwalan ujian di si akad ini sudah mampu ya untuk mengakomodir kebutuhan perguruan tinggi baik dalam proses penginputan dan pengelolaan ruangan ujian gitu ya, seperti UTS, UAS gitu ya. Kemudian dapat dimanfaatkan juga mengenai aturan-aturan yang ada gitu ya, seperti nah pertama itu apa saja yang perlu kita setting, itu adalah konfigurasi jadwal ujian per sesinya. Nah, jadi kita bisa langsung setting. Ujian itu memiliki berapa sesi gitu ya. Ujian itu memiliki berapa sesi. Kemudian misalkan pada hari Senin sampai Jumat gitu ya. Hari Senin sampai Kamis itu jadwalnya sama atau misalkan hari Jumat itu beda sesinya. Nah, itu bisa kita setting. Kemudian pengaturan jadwal ujian per kelasnya. Itu bisa kita setting misalkan kelas A itu pagi hari, kelas B itu siang hari gitu ya, seperti itu. Kemudian pengaturan periode ujian dan cetak kartu gitu ya, itu kita setting bisa. Jadi nanti bisa kita setting untuk jenis kelas apa itu jenis kartunya beda. Nah, itu bisa disetting di aplikasi si akad itu gitu ya. Jenis cetak kartunya itu bisa beda-beda untuk setiap kalau jenis kelas gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa bisa mencetak sendiri gitu ya dan terakhir itu bisa sebenarnya itu bisa melakukan presensi ujian mahasiswa di si akad gitu. Presensi ujian sudah bisa dilakukan di aplikasi si akad. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya gitu ya. Si akad ini memberikan syarat dan batasan gitu ya, syarat dan batasan pada ujian. Nah, ini bisa kita setting gitu ya mengenai syarat dan batasan ujian. Nah, pertama gitu ya. Nah, si akad ini dengan adanya kita setting ada batasan di ujian dan di ujian yang ada di si akad ini
eh, apa ya, sehingga mahasiswa itu ketika akan mengikuti ujian itu mereka tidak bisa untuk mencetak kartu ujian ketika tidak memenuhi syarat gitu. Jadi eh, mereka harus memenuhi syarat baik dari sisi keuangan, dari sisi presensi, atau dari sisi kuesioner itu harus mereka penuhi. Kita seperti itu. Nah, syarat-syarat yang bisa disetting di si akad itu ada beberapa. Gitu. Yang pertama itu ada pengisian kuesioner. Nah, pengisian kuesioner itu bisa disetting. Kedua itu ada pembayaran kuliah. Mungkin ini juga sudah ini di kampus sudah banyak yang menerapkan. Nah, kemudian ketiga ini yang masih belum banyak yang menerapkan itu adalah presensi. Jadi bisa kita setting. Misalkan eh, presensinya di bawah 75% itu nggak bisa ujian, itu sudah bisa disetting di aplikasi si akad gitu ya. Ketika mahasiswa presensinya di bawah 75, maka pada mata kuliah yang presensinya di bawah syarat tersebut akan tercoret ketika mereka cetak sendiri di portal mahasiswanya. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita sedikit menjelaskan ya, selain menggunakan si akad itu kita sudah ada namanya learning management system gitu ya untuk proses ujian. Nah, di aplikasi LMS ini memiliki beberapa fitur yang tentunya lebih unggul ya dibandingkan proses ujian ketika menggunakan si akad. Jika menggunakan si akad, biasanya kita hanya melakukan proses cetak kartu gitu ya bagi mahasiswa gitu ya. Nah, kalau ketika menggunakan LMS ini sudah sampai dengan proses ujian itu sudah menggunakan aplikasi LMS gitu ya. Nah, beberapa kelebihan ketika menggunakan LMS gitu untuk proses ujian, itu yang pertama adalah paperless gitu ya. Jadi, ketika misalkan ujian offline di kampus juga, itu sudah bisa diterapkan menggunakan aplikasi LMS. Lalu bagaimana nanti misalkan terkait dengan eh, mereka buka website lain atau membuka misalkan curang gitu ya. Nah, itu sudah bisa terakomodir dengan aplikasi LMS ini. Itu ada namanya fitur eh, fitur untuk ujian tertutup sehingga ketika mereka membuka menu-menu lain itu akan terdeteksi sehingga menjadi potensi curang. Sehingga tercatat sebagai kecurangan. Gitu seperti itu. Kedua, itu terintegrasi dengan si akad gitu ya yang pasti ini otomatis terintegrasi. Karena hal ini dikarenakan memiliki database yang sama gitu ya. Ketiga, itu mahasiswa otomatis gitu ya ketika tidak bisa login otomatis tidak bisa login ketika memiliki tunggakan itu secara otomatis. Sedangkan jika menggunakan aplikasi si akan saja itu hanya tidak bisa cetak kartu ujian. Kalau menggunakan LMS ini otomatis tidak bisa login aplikasi LMS-nya gitu ya. Kemudian tadi yang kita sebutkan ada fitur deteksi potensi kecurangan. Jadi ketika mahasiswa misalkan membuka tab lain sedangkan tipe ujiannya adalah tipe tutup buku, maka akan dideteksi sebagai potensi kecurangan gitu sehingga nanti bisa diberikan pengurangan nilai. Pengurangan nilai di sini itu bisa diberikan oleh dosen gitu sesuai dengan potensi curang yang dimiliki mahasiswanya. Kemudian nanti dilakukan ada proses remedial ketika sudah menggunakan LMS misalkan di antara 10 mahasiswanya itu ada satu atau dua mahasiswa yang nilainya di bawah standar, maka yang remedial cukup mahasiswa yang tidak lulus saja gitu yang tadi dua orang. Kemudian nanti ada fiturnya itu berbagai bank soal, ya ada tipe soal pilihan ganda, kemudian ada tipe soal benar salah dan esai. Kemudian ada fitur salin soal gitu ya. Dan terakhir fitur presensi yang sudah menggunakan QR code. Gitu, seperti itu. Itu ketika menggunakan LMS. Nah, kemudian ini kita jelaskan mengenai alur setting ujian yang ada di aplikasi si akad. Gitu ya. Kita jelaskan dulu mungkin ya sedikit gambaran umum poin-poin apa saja yang perlu kita setting sebenarnya di aplikasi mengenai jika memang kita akan melaksanakan ujian gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita harus sesuaikan dulu di tahun ini oleh super admin atau penanggung jawab itu akan kita setting siap sebagaimana aturan ujian di tahun ini. Misalkan ada update. Kalau sebelumnya cukup aturannya keuangan, di tahun ini kita mau dengan presensi. Tentu saja harus disetting dulu di aturannya. Atau di tahun ini mau kita setting dengan kuesioner juga harus jadi wajib. Nah, itu kita bisa setting gitu sehingga proses ujian ini mengalami update gitu ya untuk aturannya. Kedua, menyesuaikan lagi sesi ujiannya kita cek dahulu. Sesi ujiannya apakah benar dengan yang diterapkan di tahun ini gitu ya. Apakah benar dengan yang diterapkan tahun ini.
Kemudian setelah itu seperti biasa, seperti membuat kelas kuliah, kita membuat jadwal ujian. Kita buat jadwal ujiannya di aplikasi Si Akad. Kemudian jika sudah, ini yang cukup besar biasanya dibuat jadwal ujiannya, gitu ya. Kenapa? Karena harus per kelas gitu ya. Harus kita buat per kelas. Kemudian setelah itu kita bisa langsung setting. Apa yang kita setting? Periode cetak kartu ujiannya. Jadi kapan mahasiswa bisa cetak kartu ujian? Biasanya misalkan sepekan atau dua pekan sebelum eh, ujian dimulai, mereka sudah bisa cetak masing-masing gitu ya kartu ujiannya. Nah, kemudian kita setting periode ujiannya di Siakad kapan gitu ya. Kemudian kita publish jika sudah fix jadwal yang kita setting. Kita publish jadwal ujiannya. Kemudian setelah itu mahasiswa melakukan cetak kartu secara mandiri ya menggunakan aplikasi Siakad gitu. Biasanya nanti cetak kartunya template-nya misalkan belum sesuai dengan eh, yang diinginkan kampus. Nah, ini bisa kampus sesuaikan sendiri untuk template cetaknya. Nanti kita kirimkan manual booknya juga, manual book mengenai bagaimana penyesuaian template hasil cetaknya. Nah, setelah itu maka presensi ujian di aplikasi Si Akad. Jadi ini bisa dilakukan presensi ujian di aplikasi Si Akad untuk eh, dosen dan mahasiswa gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan. Kemudian terakhir kita bisa mengecek mengenai laporan hasil ujiannya. Kita bisa cek laporan hasil ujian, misalkan berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir, ini untuk disampaikan ke pimpinan, atau kita mau mencetak biasanya berita acara ujian, atau mau mencetak daftar hadir ujian, itu bisa di aplikasi. Gitu, seperti ini untuk alur ujiannya, gitu ya. Nah, ini kita sedikit menggambarkan, ya, bagaimana atau apa saja poin yang bisa kita setting di aplikasi. Dan mungkin untuk beberapa kampus juga ini sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, ini kita akannya mengulang gitu ya, mengulang apa yang perlu kita jelaskan dan kita menjelaskan poin-poin yang mungkin belum diketahui gitu ya, seperti itu. Nah, ini mengenai sedikit gambaran umumnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya di sini. Bentar. Baik. Ya. Kita lanjutkan ke aplikasi. Oke. Nah, di sini ya kita langsung ke aplikasi. Kita akan menjelaskan mengenai kita akan menjelaskan mengenai tadi satu persatu poin yang perlu kita setting gitu ya, mengenai poin-poin yang perlu kita setting ya. Di sini poin pertama yang perlu kita setting sesuai dengan tadi adalah aturan. Nah, jadi di si Akad ini ada update ya oleh super admin, biasanya ini hanya cukup satu orang, itu mengenai aturan, itu aturan yang akan diterapkan di aplikasi mengenai proses ujian ini gitu ya. Nah, di sini untuk aturannya itu ada di menu sistem, data info sistem, ini hanya bisa oleh super admin ya. Bentar. Ini hanya bisa oleh super admin. Nah, data info sistem ada aturan di mana di aturan cetak kartu ujian. Nah, di sini Bapak Ibu, pertama bisa disetting dulu mahasiswa boleh tidak mencetak kartu ujian sendiri. Mungkin ada yang tidak boleh, ada yang bisa. Nah, di sini kita bisa setting. Kemudian untuk cetak kartu ujian, misalkan mahasiswa wajib melunasi keuangan. Kalau nggak bisa itu, dia tidak bisa mencetak kartu ujian. Atau ketika belum lunas, dia akan tercoret. Gitu, itu kita bisa setting di sini ya. Kemudian, nah ini yang biasanya belum diterapkan adalah mengenai kartu ujian dan absensi ujian. Itu, misalkan syaratnya adalah maksimal alfa per mata kuliah itu satu kali. Maka berarti ketika alfa dia di satu mata kuliah sudah lebih dari satu kali, maka dia akan tercoret di kartu ujian dan di absensi ujian dari aplikasi Si Akad. Gitu ya. Itu pertama. Kedua, misalkan minimal kehadirannya itu 80%. Maka ketika kehadirannya di bawah 80%, dia tidak eh, akan dia akan tercoret di kartu ujian dan di daftar absensi ujian gitu ya, seperti itu. Atau ketiga itu ada maksimal alfa per mata kuliah sebelum UTS itu satu, setelah UTS satu juga. Jadi kalau sebelum UTS nanti didefinisikan di pertemuan ke-8 UTS, maka pertemuan 1 sampai 8 gitu ya, ketika ada misalkan satu yang alfa gitu ya, dia masih bisa cetak, tapi kalau dua dia nggak bisa gitu. Nanti definisikan itu bisa kita setting gitu. Nah, ini mengenai pertama aturan ujian gitu ya. Nah,
Kemudian satu lagi itu ada kuesioner. Di sini ada kuesioner juga bisa disetting menjadi syarat ujian. Apa saja yang menjadi syarat ujian? Ya, di sini ada mahasiswa wajib mengisi kuesioner EDOM, proses pembelajaran atau dosen itu EDOM ya. Dan layanan instansi, berarti mereka harus mengisi dulu kuesioner gitu, sehingga ini menjadi penghalang juga kalau misalkan di KRS itu tidak lancar, atau misalkan di masih banyak yang tidak mengisi EDOM. Nah, itu kita bisa setting juga di UTS agar mereka mengisi terlebih dahulu gitu ya, untuk kuesionernya agak, sehingga mereka bisa mencetak kartu ujian gitu. Ini mengenai aturan kuesioner gitu ya, aturan kuesioner. Ini tiga aturan yang bisa kita setting di aplikasi. Nah, berikutnya, langkah berikutnya kita ketika aturan mainnya sudah selesai, maka kedua adalah memberikan pengumuman tentunya ke mahasiswa gitu ya, untuk misalkan memperbaiki presensinya, atau misalkan mengecek gitu ya apakah layak atau tidak untuk melakukan cetak kartu ujian. Kemudian berikutnya kita setting konfigurasi untuk sesi kuliahnya. Gitu ya, kita setting di sini sesi kuliah. Nah, di sini ada sesi ujian. Nah, kita di sini tuh bisa menyesuaikan. Nah, sesi ujiannya namanya bebas. Apakah mau sesi 1 jam 8 sampai jam, ini silahkan, yang penting kita mudah mengenali. Nah, kita setting misalkan hari Senin jam 8 pagi, Selasa jam 8 pagi, Rabu jam 8. Misalkan kalau Jumat dia jam 10, itu bisa. Gitu ya sesi satunya. Sesi duanya jam berapa, sesi tiganya ini pastikan untuk datanya rapih. Gitu ya, data sesinya, karena akan membaca ke sini. Ini sebagai data referensi untuk menyeting jadwal ujian. Gitu ya. Ini kedua poin yang harus kita setting. Setelah itu, poin yang pekerjaannya yang biasanya cukup besar, itu kita melakukan setting di sini untuk jadwal ujiannya. Di mana? Di akademik, kemudian ada presensi kuliah, itu ada jadwal ujian. Nah, sorry, di akademik, di jadwal kuliah, maaf, akademik, jadwal kuliah, ada jadwal ujian. Nah, di sini pastikan itu menggunakan edit jadwal ujian otomatis ya, tidak menggunakan jadwal ujian manual. Kenapa? Karena memang untuk fitur yang jadwal ujian manual ini bentar lagi akan kita hide gitu, sehingga hanya ada jadwal ujian otomatis. Nah, di sini di edit jadwal ujian otomatis, kita tinggal tentukan misalkan mau ujian apa, ujian UTS atau UAS. Misalkan UTS, klik tampilkan. Nah, di sini kita harus setting jadwalnya kapan, ruangannya di mana gitu. Nah, untuk menyeting ini pastikan data ruangan itu sudah sesuai. Jumlah kapasitasnya ketika ujian berapa, kapasitas ketika perkuliahan berapa. Nah, itu harus kita setting terlebih dahulu gitu. Nah, nah di sini ya caranya itu, ini kalau mau kita setting satu persatu ya per kelas kuliah. Sebenarnya ada fitur yang lebih otomatis lagi, namanya distribusi ruangan ujian. Nah, kita bisa menggunakan ini kalau kita sudah fix data ruangannya sudah benar gitu ya. Kemudian misalkan mau kita generate secara massal, itu ada di sini. Ada fitur distribusi ruangan ujian. Namun ini perlu kita coba dulu. Kita coba gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kita harus setting dulu tanggalnya kapan gitu ya. Dan lain-lainnya ini harus kita setting gitu ya. Nah, ini ada fitur distribusi ruangan ujian gitu ya. Nah, kita coba gunakan dulu jadwal ujian otomatis. Nah, di sini kita tampilkan dulu ya, misalkan sesuai dengan prodinya dan periodenya, maka kita berikutnya setting tanggalnya kapan gitu ya, jadwalnya. Misalkan untuk semua kelas itu sama, yaitu misalkan di hari ini. Ya, tanggal 20 sesi kapan? Misalkan sesi 2. Nah, sudah simpan. Nah, kita akan menyimpan untuk semua kelas. Misalkan sama. Nah, itu seperti ini. Atau misalkan mau kita update juga bisa, atau mau beda juga bisa. Itu harus kita setting dulu jadwalnya kapan. Ini satu per satu ya, harus kita setting jadwalnya. Coba kita cek lagi. Nah, seperti ini. Ada ya. Kemudian ruangannya di mana? Gitu. Kita harus setting. Misalkan 2 orang di ruangan mana, 3 orang di ruangan mana, itu bisa. Ya di sini misalkan jumlah centangnya 3. Nah, coba. Nah, itu akan 3 orang. Gitu ya. Nah, kita cari ruangannya. Kita cari ruangan, misalkan di mana ruangan 1, ruangan 2, seperti ini. Pilih ruangannya.
Nah, ini sudah. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau sudah, dia akan terupdate ya. Nah, memang untuk saat ini harus membuka ke tab baru gitu ya. Buka ke tab baru, kemudian kita setting jadwal per kelasnya kapan. Misalkan sini saya setting lagi sebentar. Misalkan sama juga di jam 10. Oke. Nah, coba kita setting. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, ini sudah ya. Berikutnya ruangannya juga sama. Ini harus kita setting. Gitu ya. Untuk mahasiswanya berapa itu bisa kita setting juga. Gitu. Misalkan di ruangan satu juga sama. Itu bisa selama kapasitasnya masih mencukupi untuk ujiannya. Sehingga memang ruangan ujian ini harus sebisa mungkin sesuai dengan real di lapangan. Gitu ya. Di menu ruangan dan gedung. Nah, ini adalah pekerjaan yang biasanya cukup memang berat gitu ya, untuk kita proses gitu. Nah, setelah ini berikutnya kita eh, sesuai dengan alur itu kita tinggal setting mengenai jadwal kan sudah ya. Maka setting periode cetak kartu ujiannya. Kita tinggal tentukan kapan dia boleh mahasiswa boleh cetak kartu ujian gitu ya. Kemudian kapan jadwal ujiannya dan kapan mau kita publish. Di mana di sini? Konfigurasi, jadwal sistem akademik, kemudian di sini ada periode ujian ya. Kita setting 24 25 misalkan untuk UTS-nya kapan periode ujiannya. Misalkan di pekan ini. Coba kita setting dulu misalkan tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 misalkan contoh UTS. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus setting juga periode cetak kartunya. Jadi kapan mahasiswanya bisa cetak kartu. Misalkan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 contoh. Nah, seperti ini kita harus setting juga. Kalau sudah, maka mahasiswa itu bisa mencetak kartu dengan catatan sudah memenuhi syarat sesuai dengan yang ada di aturan. Gitu ya. Coba kita coba dulu sebagai mahasiswanya. Kita cek untuk UTS. Nah, ini belum bisa karena kita belum publish juga jadwalnya. Nah, kita coba untuk publish dulu ya. Jadwalnya kita publish. Sini, konfigurasi, publikasi fitur. Nah, sini jadwal ujian mahasiswa. Kita publish dulu. Seperti ini sudah kita publish. Coba kita cek lagi. Jadwal UTS. Nah, ada ya. Ada jadwal UTS-nya kita bisa print. Nah, ada kartu ujian, ada kartu ujian praktikum. Nah, ini kita bisa setting sebenarnya. Kartu ujiannya ada apa saja jenisnya. Di mana? Di portal baru ya. Di sini. Di pengaturan, template, kartu ujian. Itu kita bisa setting. Gitu. UTS UAS misalkan yang ini tampilnya untuk UAS saja. Yang ini untuk kartu UTS beda. Nah, itu bisa kita ubah template-nya. Gitu, seperti itu. Itu untuk kartu ujian. Berikutnya di sini coba cetak. Nah, ini kartu ujian. Nah, seperti ini. Nah, ini kan default dari kami ya. Misalkan kampus mau menyesuaikan sendiri, itu bisa. Itu untuk kartu ujiannya mau disesuaikan sendiri, itu bisa kampus sesuaikan. Nanti kami kirimkan manual booknya gitu. Karena ini menggunakan format Excel dan menggunakan kata kunci, sehingga kampus juga bisa menyesuaikan sendiri. Gitu, seperti itu. Itu untuk proses keempat ya. Untuk setting dan mempublish jadwal ujian. Kemudian masa mencetak kartu juga sudah tadi kita jelaskan ya. Kemudian setelah itu maka presensi ujian disiapkan. Nah, ini mungkin beberapa juga belum ada yang belum menerapkan juga mengenai presensi ujian. Nah, ini bisa berefek ke honorarium ya itu pasti gitu ya. Mengenai cetak kartu ujian ini. Jadi mengenai presensi kartu ujian ini gitu ya, presensi ujian. Nah, untuk melakukan proses presensi ujian di aplikasi si Akad itu berlokasi di mana? Nah, itu ada di akademik juga, di presensi kuliah, kemudian ada presensi ujian, baik mahasiswa, dosen, atau pengawas. Gitu ya. Nah, ini presensi ujian, misalkan hari ini ada tidak ujiannya. Kita cek ada. Nah, di sini kita presensikan. Mahasiswanya berapa yang hadir gitu ya. Berapa yang izin, berapa yang alfa, dan kapan dia statusnya terlambat atau tidak.
Kalau terlambat biasanya ada efek juga ke menu KRS. Misalkan 3 kali terlambat itu berefek ke mereka nggak bisa KRS maksimal 18 matkul, jadinya cuma 13 matkul. Nah, itu bisa kita setting gitu seperti itu. Misalkan dia datang jam 8, jam 10 ya seperti ini. Simpan. Sudah, itu kita presentasikan ujiannya gitu. Nah, coba presensi ujian dosennya juga. Coba kita cek. Nah, dosennya juga hadir atau tidak. Ini kalau dosen itu berefeknya ke honorarium. Kita berefek ke honorarium ke proses penggajian. Gitu, misalkan hadir atau sakit atau alfa. Itu bisa kita setting. Kemudian juga bisa kita setting setelah ini apakah misalkan kita anggap ujiannya sudah selesai. Kita anggap ujiannya sudah selesai, maka misalkan dosen itu kalau mengisi nilainya lebih cepat dia mendapatkan bonus gitu ya. Nah, itu bisa kita setting nanti berefek ke honorarium dia gitu. Kalau dia misalkan kunci nilai UTS-nya lebih cepat gitu ya. Nah, itu bisa dapat bonus. Nah, itu bisa disetting gitu ya. Kemudian berikutnya kita harus setting kalau misalkan mau udah dientrikan nih bisa ngentri nilai gitu ya. Dosen itu sudah bisa mengentrikan nilai, maka kita setting jadwal entry nilai khusus apa? Khusus komponen UTS saja. Bagaimana caranya? Itu di menu konfigurasi, jadwal sistem akademik, kemudian periode entry nilai, kemudian waktu entry nilai komponen. Itu yang umum per komponen, misalkan tadi apa UTS, kapan misalkan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21. Nah, ini bisa kita setting gitu sehingga dosen bisa mengentrikan nilai UTS terlebih dahulu. Hal ini agar apa? Agar misalkan ketika ujian eh, agar ketika misalkan nanti ujian UAS itu nilainya sudah ada gitu ya untuk nilai UTS-nya dan muncul di mahasiswa untuk UTS-nya gitu ya sudah otomatis muncul di mahasiswa. Nanti dosen bisa mengentrikan nilai tapi hanya nilai UTS saja di portal dosennya tidak bisa untuk nilai-nilai lain karena belum dibuka jadwalnya. Gitu. Itu kita bisa setting ya. Nah, kemudian setelah presensi maka terakhir kita tinggal setting kita tinggal mendapatkan laporan ujiannya gitu ya berapa yang hadir berapa yang tidak itu ada di menu akademik presensi kuliah misalkan kita mau validasi di sini ada presensi mahasiswa kita mau butuh laporannya gitu ya ada di sini gitu ya ada nah sini berapa yang absen berapa yang tidak itu ada jadi kita bisa lihat langsung gitu ya di menu presensi ujian mahasiswa atau presensi ujian dosen mengenai laporan proses ujiannya gitu ya proses ujian yang dilaksanakan. Nah ini adalah mengenai proses ujian yang dilaksanakan di aplikasi SiAkad gitu ya. Ini adalah proses ujian yang dilaksanakan di aplikasi SiAkad gitu. Nah mungkin sedikit lagi kita coba jelaskan adalah mengenai proses ujian ketika menggunakan LMS gitu ya. Sedikit mungkin ini saya hanya menampilkan gitu ya. Nah, LMS memiliki fitur yang tentu saja lebih mumpuni ya gitu ya mengenai proses ujian. Nah, di sini dosen itu tinggal setting mengenai misalkan pada pertemuan ini dia mau pertemuan apa offline atau online kita anggap pertemuannya offline gitu. Jadi meskipun di tempat dia ujiannya menggunakan LMS gitu misalkan seperti ini. Nah, berikutnya dia bisa setting misalkan mengenai soalnya. Soalnya mau dia sesuaikan. Ada pilihan ganda tadi, ada benar salah, kemudian ada esai. Gitu ya, nanti ada. Nah, seperti ini dan bisa dijawab semua, bisa jawab sebagian atau bisa muncul sebagian dan harus dijawab sesuai dengan yang munculnya aja. Misalkan 5 dari 10, makanya muncul hanya 5. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ketika menggunakan LMS dan kita bisa mengecek seperti apa tampilan di mahasiswanya. Nah, nanti seperti ini ya, tampilan di mahasiswanya. Gitu. Nah, kemudian dari sisi mahasiswa ketika proses ujian itu seperti apa? Ini kita coba tunjukkan. Kita coba tunjukkan di sini sebagai mahasiswa ya. Ada ujian, coba kita refresh. Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat, akan diaktifkan tadi. Nah, seperti ini. Pertemuan 1 dia tidak hadir, pertemuan 2 tidak hadir, pertemuan 3 tidak hadir, maka dia otomatis tidak bisa melakukan ujian. Caranya seperti apa? Kalau misalkan dia memang diperbolehkan untuk ujian. Nah, caranya di sini
Caranya di sini kita tinggal misalkan saya off-kan dulu ya aturannya. Oke, sebentar ya. Aturan cetak kartu ujiannya kita buat tanpa syarat. Sekarang kita coba cek lagi di LMS. Oke. Oke, Mas, sebelum memenuhi karena nah, nah ini ketika dia tidak memenuhi syarat ya. Maka kita nonaktifkan dah untuk aturannya. Oke. Oke. Sebentar ya. Kita cek dahulu. Kita coba login sebagai mahasiswanya. Nah, seperti ini. Kemudian ada mata kuliah yang akan sebentar lagi dimulai. Oke. Nah, ini. Oke, sedang berlangsung. Berikutnya dia bisa mulai untuk ujiannya. Di sini ada waktunya kapan gitu ya. Misalkan UTS, durasinya berapa lama, kemudian sifatnya apa, tutup buku. Seperti ini kita mulai ujian. Nanti akan full screen. Nah, ketika dia tidak full screen, tentu saja nanti akan terdeteksi sebagai potensi curang. Misalkan saya tidak full screen, saya membuka menu lain, nah, itu akan terdeteksi sebagai potensi curang. Gitu. Kemudian misalkan saya jawab di sini. Seperti ini, misalkan ada berapa soal, ada kelompok soal 1, ada kelompok soal 2, kita bisa untuk melakukan uh, pengecekan gitu tuh, penyesuaian gitu ya. Nah, misalkan soal esai, nah ini soal esainya kita jawab misalkan seperti ini, atau kita bisa unggah file kelompok soal 2-nya seperti apa. Saya contoh jawab aja seperti ini. Oke, udah kita akhiri. Nah, seperti ini. Ini akan nanti tercatat sebagai potensi curang ketika dia membuka tab-tab lain. Gitu. Ini ketika menggunakan LMS ya. Nah, di LMS operatornya, sorry, di LMS dosennya, coba kita refresh. Hasilnya karena udah ada satu orang, nah nanti ada potensi curangnya tercatat. Dia membuka, misalkan dia membuka full screen atau membuka tab lain, atau kalau dari full screen maka akan tercatat sebagai potensi curang. Nah, ini mengenai proses ujian di LMS. Proses ujian di LMS itu cukup sederhana, lebih sederhana. Kita cukup setting di pertemuan tersebut jenisnya apa, misalkan UTS atau UAS, kemudian setting soal ujian atau kopikan soal ujian dari bank lain, kemudian setelah itu mulai ujiannya. Gitu. Ini ketika menggunakan LMS. Nah, ini adalah proses ujian ketika menggunakan aplikasi SIAKAD gitu. Sebenarnya ini adalah proses yang cukup sederhana gitu ya, cukup sederhana, namun memang aturan-aturan yang akan diterapkan oleh kampus itu seperti apa itu perlu kita sesuaikan di aplikasinya gitu. Hal ini tentunya eh, memberi kita usahakan ketika menggunakan LMS itu baik secara maaf, ketika menggunakan SIAKAD itu baik secara administrasi ataupun secara keuangan gitu ya, mahasiswa dapat memenuhi dan dapat sesuai dengan harapan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mengenai proses ujian menggunakan SIAKAD gitu. Nah, mungkin seperti ini sedikit yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ima. Baik, Mas Kiki, terima kasih atas pemaparan materinya tadi ya terkait persiapan UTS di aplikasi kami si Akad Pro Point. Oh, baik Bapak Ibu untuk sesi diskusi atau sesi bertanya kita buka ya. Baik Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh melalui kolom chat apabila ada kendala dengan mikrofon atau langsung raise hand gitu ya biar nanti langsung on mic untuk menyampaikan materi. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya terkait persiapan UTS di si Akad Pro Point O ini. Silakan Bapak Ibu.
Mbak Vika. Mbak Ibu. Baik, kepada Bapak Nindin Jamaludin, dari kampus mana Bapak kalau boleh tahu, boleh untuk on cam terlebih dahulu. Saya dari Universitas Indonesia Majalengka, Pak. Oh, baik. Silakan Pak untuk pertanyaannya mungkin boleh disampaikan Oke. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas mau nanya kalau untuk apa presensi itu berarti manual disiapkan, nggak bisa langsung dari LMS mahasiswa pas mulai ujian otomatis masuk ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk setting ujian untuk pembatasan ada syarat tunggakan ya? Kebetulan di kita itu ujian UTS itu ada beberapa periode, antara per prodi itu beda-beda. Nah, pas prodi satu menjalankan ujian, nah prodi lain itu yang beda waktunya, ikut terbatas, LMS-nya nggak bisa diakses karena ada tunggakan. Udah sih paling itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mungkin Mas Kiki sudah terdengar jelas untuk pertanyaannya Mas Kiki? Baik, Sudah. Baik. silakan Mas Kiki. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama dulu, mengenai presensi apakah manual atau tidak ketika menggunakan LMS gitu ya. Nah, ketika menggunakan LMS itu bisa otomatis. Jadi untuk proses ujian gitu itu bisa otomatis, presensinya tidak harus manual gitu ya. Sebentar saya sambil share screen dulu. Oke. Nah, di sini sebentar. Nah, untuk LMS itu dosen bisa otomatis ketika mahasiswanya ujian itu dia akan otomatis hadir, itu bisa. Nah, caranya bagaimana kalau dia ingin otomatis hadir? Maka ubah pertemuannya, jenisnya misalkan menjadi online. Nah, ketika menjadi online, kemudian berikutnya setting eh, ujian ini menjadi syarat kehadiran, gitu ya. Tadi mengerjakan kuis atau ujian menjadi syarat kehadiran, maka ketika dia pada hari itu selesai ujian, ini pada malam hari dia akan di-generate oleh sistem, dicek gitu ya. Dia apakah hadir atau tidak pada ujian. Kalau dia hadir, maka akan dianggap hadir secara otomatis pada esok harinya. Gitu seperti itu. Itu pertama kalau ingin dia buat otomatis. Kalau memang misalkan ujiannya offline tapi menggunakan LMS, itu bagaimana? Nah, ujian offline menggunakan LMS itu tadi tetap kehadirannya itu harus dipresensikan. Nah, di sini kita harus mempresensikan, kita bisa ubah kehadirannya. Siapa yang hadir, siapa yang alfa, siapa yang sakit, gitu ya. Kan ini hadir, tapi ada yang alfa satu orang atau dua orang. Nah, ini bisa tetap harus dipresensikan oleh dosennya kalau jenis pertemuannya offline. Gitu, seperti itu. Ini kalau dia pertemuannya eh, offline gitu dan menggunakan LMS. Nah, ini kalau sebenarnya nah nanti juga ada notifikasinya di sini. Gitu. Atau kita mau manual update progress juga bisa sebenarnya oleh dosennya. Nah, kalau menggunakan QR code, apalagi sekarang sudah ada fitur QR code ya untuk presensinya itu lebih mudah lagi ketika ujian, dosen cukup generate QR code, kemudian berikutnya mahasiswa cukup scan QR code-nya, maka dia akan diupdate menjadi hadir. Gitu, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertama mengenai proses presensi. Kedua, tadi ini cukup unik ya, mengenai ujian. Setiap prodi itu beda-beda jadwal ujiannya. Sehingga kita setting periode ujiannya, betul ya. Setting periode ujian, misalkan prodi akuntansi itu bulan Januari, saya contohkan. Prodi informatika bulan Februari, ketika kita mau nggak mau kan setting periode. Nah, periode ujian, tapi ketika kita setting, maka prodi lain ikut keblokir gitu ya tadi. Nah, terkait dengan hal ini, itu saya juga perlu confirm terlebih dahulu, mungkin nanti ke tim kami gitu ya. Apakah ini sudah fiturnya sudah terintegrasi dengan LMS atau tidak? Itu sebenarnya ada di sini untuk jadwal ujian dikonfigurasi jadwal sistem akademik ya. Itu eh, mungkin memang perlu ada filter per prodi. Misalkan satu prodi itu ujinya kapan, prodi lain itu kapan ya, sehingga tidak tidak lagi membuat prodi lain ikut terblokir gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang catatan yang bagus gitu ya untuk masukan terkait dengan LMS kami gitu ya. Nanti ini saya sampaikan terlebih dahulu ke tim produk
kami gitu ya, untuk mungkin apakah memungkinkan ke depannya untuk dikembangkan. Tapi untuk solusi sementara, mungkin solusi sementara terkait dengan hal ini, karena kan ini mengakibatkan prodi lain terblokir ya, gitu ya, ketika karena periode ujian yang berbeda, itu ada di fitur keuangan, kita bisa memberikan dispensasi, gitu, bisa memberikan dispensasi, gitu ya. Memberikan dispensasi sehingga mahasiswanya itu bisa mengakses LMS gitu ya. Misalkan diberikan dispensasi UTS atau UAS, atau kalau data mahasiswanya kan banyak ya. Sedangkan pada periode ini misalkan yang ujian itu hanya satu prodi. Sedangkan periode lain itu tidak ujian tapi harus mengakses LMS. Untuk sementara bisa menginformasikan ke grup koordinasi untuk nanti kami bantu gitu ya, secara massal update sehingga diberikan dispensasi untuk prodi lain selain prodi tersebut gitu ya. Hal ini sampai dengan misalkan fitur ini dapat kami kembangkan gitu ya. Sehingga proses ujian atau proses perkuliahan mahasiswa tidak terhalangi di aplikasi gitu. Ini cukup menginformasikan saja prodi mana yang ujian sehingga prodi lain minta tolong misalkan untuk tetap dapat mengakses LMS. Nah, itu nanti kami yang memproses ini kalau oleh kami insya Allah bisa cepat gitu ya untuk memprosesnya. Seperti itu mungkin Pak untuk solusi sementaranya. Gitu. Kiranya Pak Nidin, apakah sudah terjawab belum ya Pak pertanyaannya? Udah Mbak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi perubahan di sistemnya. Baik Pak, terima kasih Mas Kiki atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Nidin atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Angga, boleh untuk on cam terlebih dahulu Pak Angga. Kalau boleh tahu dari kampus mana Pak Angga? Ya, saya dari Stikes Ganesha, Mbak. Oh baik Bapak, silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih, Mbak. Mas Kiki, berarti itu untuk pengaturan di Siakat itu untuk ujian yang mahasiswa untuk offline saja ya, Mas ya. Misalkan untuk ujian online itu hanya untuk LMS ya, Mas ya, untuk pencetakan kartu itu. Betul. Oh ya, oke. Terus saya mau tanya terkait eh, untuk ujian yang di LMS itu ya Mas ya. Itu apakah bisa sama kayak di peraturannya untuk kayak misalkan eh, untuk biaya maksudnya tundaan untuk Hmm, mahasiswa yang belum hmm, melunasi biaya terus hmm. kedua terus itu presensi itu juga bisa Hmm, ya Mas. Oh, bisa, oke. bisa. Hmm, Terus yang saya tanyakan hmm, untuk soal itu, Mas. Kan itu apa? ada di LMS kan ada beberapa soal ya, Mas ya. Ada pilihan Hmm, ganda sama yang esai. betul, Kalau pilihan ganda kan otomatis jawabannya pasti ya, Mas ya. Kalau yang esai itu betul. gimana, Mas? Untuk Oke, baik. yang di esainya itu. Oke, Misalkan baik. kita kan kasih poin katakan 20. Nah, itu kan Hmm, yang mendekati atau yang jawabannya cuma asal jawab. Itu kan hmm, pasti ada penilaiannya sendiri ya, Mas ya. Itu hmm. gimana nantinya? Oke, saya langsung jawab aja dulu mungkin ya Mas. Oke, kita jawab dulu yang untuk soal esai bagaimana penilaian ketika menggunakan LMS. Nah, ini sebentar. Nah, saya contohkan kan tadi saya sudah menjawab ya sebagai mahasiswa jawaban esainya. Nah, maka di mahasiswa, sorry, di dosen, sebentar, di dosen ya, sebentar di kelas, kita perlihatkan bagaimana penilaiannya. Kalau yang untuk PG dan benar salah itu otomatis sama sistem itu ya, karena kan ada kunci jawabannya. Kalau yang esai itu seperti apa? Kita coba lihat. Nah, di sini hasil kan sudah ada ya mahasiswa yang menjawab di sini. Kita bisa lihat dulu. Kalau untuk yang esai memang harus kita sebagai dosen itu mengecek jawabannya, gitu ya. Kita harus mengecek jawabannya, gitu ya, seperti apa. Nah, di sini kita nanti berikan dulu penilaian, gitu ya. Berapa poinnya? Nah, di sini misalkan LMS benar salah. Oke, ini soal esai. Nah, berapa misalkan contoh yang ini kan nggak ada maksimal poinnya 0 ya. Ini misalkan yang bawah dia ada jawabannya.
Gitu ada jawabannya dia berapa. Kalau kita ada kunci jawaban kita ada lampiran, kita bisa mengecek misalkan dia dapat satu, kalau poinnya 10, maka kita bisa berikan sebagai dosen itu dia kena berapa, kena 5 atau kena 3 gitu ya. Jadi kita memang sebagai dosen yang harus memberikan penilaian gitu ya, misalkan seperti ini. Oke, nah seperti ini gitu ya. Nah, ini satu poinnya gitu ya maksimal. Nah, sehingga ini kita simpan, misalkan ada pengurangan karena dia ada potensi curang. Kita bisa berikan, dia kan nilainya 80. Kita kurangi juga karena dia curang gitu ya. Misalkan dia curang, kita kurangi 10 poin. Seperti ini. Simpan. Maka nilai akhir mahasiswa 70. Gitu. Kita bisa eh, melakukan memberikan pengurangan nilai ketika dia terdeteksi potensi curang. Ya, ketika jenis ujiannya tutup buku. Kedua, misalkan kita juga untuk esai itu memberikan nilainya itu harus manual, memang harus kita ya sebagai dosen mengecek gitu ya, kiranya mahasiswa ini mendapatkan berapa poinnya, apakah maksimal poinnya atau setengah atau misalkan tidak. Itu dikembalikan lagi ke kebijakan dosennya. Seperti itu Pak untuk soal ujian esai gitu. Ada lagi yang tanyakan dulu mungkin Pak? Oke, cukup sih Mas. Tapi yang Hmm. eh, bisa nggak Mas kasih contoh Hmm? kayak misalkan ngambil soal dari bank soal Mas. Oke, saya contohkan ngambil soal Nah, dari bank soal ya. Oke, sebentar kita contohkan dulu ini untuk LMS. Sebentar ya. Misalkan kan, oke, saya sudah ada soal ya, saya pernah buat soal. Kemudian di kelas yang sama, misalkan saya mau buat kuis, misalkan di pertemuan 9. Pertemuan 9, saya mau buat kuis di sini. Saya tambahkan konten. Konten apa? Misalkan tadi ujian. Oke, kuis. Seperti ini. Jenisnya jenis kuis. Waktunya masih lama kan. 15 Maret. Bulan 4, 15 sampai 17. Bentar ya. Oke, dia tipenya tutup buku. Oke, kita tambahkan. Nah, ini kan kita sudah buat ya. Pertama untuk jenisnya. Kedua, kita lihat dulu di ujian tersebut. Kemudian di soal sini, kita bisa tambah dulu kelompok soalnya. Oke, tambah soal. Nah, di sini ditambah soal, kita bisa salin dari bank soal. Nah, tapi kita harus menambahkan dahulu untuk bank soalnya. Ini saya belum menambahkan ya bank soalnya. Misalkan saya tambahkan dulu ya, saya punya bank soal. Bentar. Oke, bank soal kuis. Kita lihat dulu. Kita tambahkan dulu soalnya. Misalkan pilihan ganda. Banyak 1, 2, 3. Oke, tambah lagi. Oke, oke. Saya sudah tambahkan ya bang soalnya. Oke, ada bang soal. Kita kembali lagi ke kelasnya. Coba temuan 9. Oke, kita edit. Di sini di soal, kita tambah dari bang soal. Nah, ini ada. Ya. Nah, kita misalkan mau pilih mana. Misalkan ada soal pilihan ganda. Poinnya berapa, misalkan kita mau ubah jadi 5. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga ini poinnya 5.
Itu seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan juga, tidak semua dari bank soal juga kita salin sudah gitu. Nah, seperti ini otomatis ada simpan. Nah, ini cara untuk menyalin dari bank soal dengan catatan dosennya harus aktif mengentrikan dulu di bank soalnya. Gitu, seperti itu. Dan di bank soal ini bisa juga kita ketika menambahkan bank soal itu ditampilkan tidak ke dosen yang mengajar mata kuliah yang sama tapi dosennya beda gitu ya, atau tidak khusus kita aja, itu bisa kita sebagai dosen itu bisa menyeting gitu. Seperti itu Pak untuk menambahkan bank soal gitu. Ada lagi yang tanyakan dulu mengenai LMS mungkin atau mengenai ujian? Berarti itu untuk mata Hmm? kuliah mata kuliah yang sama di prodi yang sama ya, Mas? Mata kuliah yang sama. Sama di prodi yang sama. Soal kan ada mata kuliah di prodi yang lain ya, kan mata kuliahnya juga Hmm, sama. Itu nanti hmm. kalau di bank soalnya apakah bisa disalin? Kodenya sama nggak Pak? Beda. Beda ya, kalau beda Iya, nggak. nggak Yang bisa. kodenya Berarti sama ada, aja. berarti nanti kita Hmm. nyeteknya di bank soal nanti kan ini di bank soal kan ada Mm-mm. tulisannya salin. Nanti tinggal Mm-mm. eh, kode mata kuliahnya yang diganti. Gitu, Mas. Apakah bisa? Oke. Oh, jadi bikin di bank soal, kemudian Nah, buat kita mata salin, kuliah tapi lain nanti gitu. kode mata kuliahnya diganti. Sebentar. Nah, mata kuliah yang Kita, sama. misalkan kita ada mata kuliah bahasa Indonesia, kita sudah Nah, bahasa Indonesia menambahkan kan ada bank 4 kelas. soal. Nah, Mm-mm. terus Mm. 4 kelas kita buat bank soalnya yang cuma satu, nanti di situ kita salin tapi Oh, kodenya diganti. Itu iya otomatis bisa. muncul ya, Mas? Bisa. Ya, Oke. bisa. Jadi cukup sekali entry ke kelas lain, nggak perlu lagi kita harus satu-satu nambahin 50 soal, Hmm. kan cukup melelahkan ya pasti. Iya, betul. Nah, iya. Wah, gitu itu sangat tidak efektif juga. Ya tentu saja harus salin sih, Pak, gitu. Bisa itu bisa. Hmm. Oke, yang kedua, yang ini Hmm, Mas terakhir boleh. pertanyaan. Eh, Misalkan Hmm, untuk mahasiswa itu kan posisi sudah semester 6 ya. Terus oke. dia itu disuruh mengulang untuk mata kuliah yang di semester 4. Itu bisa enggak? Oke, di aplikasi ya Ya, bisa tentunya bisa. gitu. Itu nanti buka Mahasiswanya, di berarti nanti oke. bukanya di periode eh, pas dia mau ikut ujian itu atau gimana nanti Mas masuknya? Oke, ini berarti hanya mengulang ujian atau Mengulang ujian dia yang di KRS? yang Di mata KRS kan tidak, Pak? oh di KRS beda ya. Tidak di KRS kan ya? Ya It- maksudnya kan sudah mm, terlanjur dia sudah di semester berikutnya. Nah mm-mm. tapi ada mata kuliah yang dia itu kurang. Misalkan di LMS itu apakah bisa mengulang di pas di semester 4-nya itu bisa enggak? Tapi posisi Oh, udah di semester 6. oh, oke, oke, oke. Jadi mahasiswanya sekarang sudah semester 6, tapi ada Hmm, data riwayat KRS semester 4-nya gitu ya. iya Di betul. di siakan juga sudah ada gitu ya. Nah, itu apakah bisa mengulang ujian gitu ya untuk semester 4-nya Hmm. yang sudah lampau? Itu bisa. Kalau sudah pakai LMS itu bisa. Asal Hmm. dosennya mengenerate dulu pertemuannya. Ini saya contohkan aja ya. Ya, Sebentar. Bentar saya contoh. Misalkan sekarang 25, 26 ganjil. betul. Nah, kemudian dia ada yang mau ngulang di 24, 25 genap. Kan pasti pertemuannya itu sudah lewat semua ya, sudah selesai. Nah, sudah telah Betul. berakhir gitu ya. Nah, ini pertama case-nya kalau nggak ada di sini itu nggak ada pertemuan, berarti belum di-generate. Kita generate-kan dulu gitu ya. Nanti operator generate-kan di si akad. Nah, kalau sudah ada, misalkan seperti ini, sebagai dosen, atau operator juga bisa. Nah, di pertemuan ini kita setting, misalkan kita mau di pertemuan 16, ada apa? Kita mau setting Puas. ada UAS. Nah, kita tinggal tambah saja kontennya. Konten apa? Ujian. Ujian, misalkan ujian remedial dia seperti ini contoh. Pilih jenisnya apa? UAS misalkan. Waktunya kapan? Waktunya misalkan ya kita setting misalkan di tanggal 2 atau di hari ini bisa gitu ya. Hari ini selesainya misalkan besok, kemudian tutup buku, ada batas waktu misalkan 2 jam ngerjain. Itu bisa. Waktu ujian harus lebih dari waktu sekarang. Oh iya, ini. Bentar. Kan jam 12 siang. Tambah. Sudah, selesai. Setelah itu tinggal menambahkan soalnya sama gitu, menambahkan soal dan mahasiswa bisa ujian. Nanti di mereka akan muncul sebagai mahasiswa itu akan muncul
Gitu sebentar. Saya contohkan ini di mahasiswa ini. Coba saya cek ya. Sebentar. Saya perlu login dulu. Oke, mahasiswanya. Oke, kita cek lagi di mahasiswanya. Berarti di periode lampau ya. Tadi itu periode lampau. Nah, ini. Nah, sini itu akan jadi ada ujian dan dia bisa melakukan ujian lampau gitu, tapi belum dimulai. Meskipun misalkan kita anggap ininya 2023 bisa Iya, gitu, seperti itu. Itu mungkin Pak kalau menggunakan LMS iya, oke. Ya, terima gitu. kasih Mas Kiki. Nah, sama-sama Pak. Baik, Pak Angga sudah terjawab ya pertanyaannya semua. Iya, Ya makasih kan? Mbak. Ya, sama-sama. Baik, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form presensi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu ya, agar nanti ketika agenda selesai, tim kami bisa mengirimkan sertifikat melalui email yang sudah diinputkan melalui form presensi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form presensi yang sudah dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat Zoom-nya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari kolom chat Zoom ada Pak Firdaus dari kampus Universitas Sehati Indonesia. Baik, pertanyaannya gini katanya Mas Kiki. Mohon tadi waktu terkait penjelasan untuk presensi mahasiswanya kurang jelas. Apakah ketika masuk otomatis sebagai kehadiran atau bagaimana ya Mas ya? Itu. Hmm. Kiranya dipahami Mas Oh, oke. pertanyaannya atau gimana? Cukup, cukup. Mungkin Paham. Oke. Pak Firdaus Saya coba. boleh. Oke, Insya Allah paham. oke Saya coba baik. jawab. Baik. Apakah ketika masuk otomatis sebagai kehadiran gitu ya, ketika dia mengerjakan ujian, itu bisa, Pak. Jadi, ketika menggunakan LMS, itu presensi kehadiran gitu ya. Ketika misalkan sudah ujian, itu akan otomatis dianggap hadir gitu ya mahasiswanya. Gitu. Dengan catatan, ini ada dengan catatannya ya. Dengan catatan, itu jenis pertemuannya itu adalah jenis online di sininya. Ya, di sininya kita setting jenis pertemuannya itu jenis pertemuan online. Nah, mana ya? Sebentar. Nah, ini. Jenis pertemuannya itu online. Nah, ini metode pertemuannya maaf online. Kemudian disetting sebagai syarat kehadiran berdasarkan apa? Berdasarkan mengerjakan kuis ujian. Jadi, mahasiswanya akan dianggap hadir oleh sistem nanti pada malam hari ketika dicek itu berdasarkan kalau mahasiswa sudah mengerjakan ujian. Gitu. Itu yang akan otomatis. Gitu, seperti itu. Tapi kalau dia pertemuannya ujiannya offline gitu ya. Nah, kalau offline itu tetap harus dihadirkan oleh dosen. Gitu, seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai oke. Kalau ujian berdasarkan dosen masing-masing. Tapi misalkan kita ingin ada blocking gitu ya. Kita misalkan ujian itu kan dibebasin ya ke dosennya. Ya, misalkan eh, silakan dosen yang penting di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian mau tanggalnya kapan itu silakan gimana dosen. Tapi misalkan dari sisi tim akademik atau tim finance itu ingin ada blocking. Nah, kalau seperti ini memang untuk saat ini belum bisa ya. Kenapa? Karena kita harus menyeting dulu periode ujian di aplikasi si Akad. Gitu ya. Harus menyeting periode ujian paling, misalkan periode ujiannya kita setting jadi cukup panjang. Apakah menjadi 2 minggu gitu ya, atau menjadi 3 pekan gitu ya, 3 minggu gitu. Namun efeknya tadi, jadi mahasiswanya ada yang kena blocking. Meskipun mereka padahal sudah selesai ujiannya gitu, seperti itu. Nah, paling kalau mau misalkan dosen jangan diperbolehkan untuk ujian kapan saja, atau misalkan bagaimana kebijakan dosen aja, yang penting di pertemuan ke-8, maka mungkin eh, belum bisa menerapkan efek blocking mengenai keuangan mungkin ya lebih tepatnya. Kalau kehadirannya sih dia, jadi kalau blocking kehadiran itu hanya di ujian
yang dilaksanakannya jadi per mata kuliah. Kalau mata kuliah itu tidak memenuhi, maka di mata kuliah itu aja dia nggak bisa ngaksesnya. Tapi kalau keuangan itu memang otomatis nggak bisa akses aplikasi si LMS-nya. Gitu seperti itu. Jadi eh, pilihannya memang untuk saat ini tetap ujiannya ada pekan ujiannya. Apakah 1 pekan atau 2 pekan gitu. Agar ada blocking keuangan. Kalau ingin ada blocking. Kalau pilihannya dosen dibebaskan untuk ujian, eh, bebas tanggalnya gitu ya. Apakah tanggal berapa? Memang berarti untuk blocking keuangannya agak sedikit susah gitu ya, agak sedikit belum memungkinkan gitu. Seperti itu sih Pak. Gitu. Itu mengenai pertanyaan keduanya. Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin Mas, ada yang tambahan lagi? Boleh Mas, Mas, silakan. ada tambahan sedikit, Mas. Boleh. Ini maksudnya periode keuangannya sudah beres, tidak ada masalah ya, Mas ya. Misalkan eh, bisa masuk sesuai dengan persyaratan ujian. Nah, kemudian di periode UTS-nya atau UAS-nya diserahkan ke dosen masing-masing. Maksudnya Oke. seperti itu, Mas. Oh, oke, oke. Apakah bisa nggak seperti itu? Oke. Bisa. Tapi Oh, periode ujiannya jadi karena kan dibebaskan paling dibebaskan masing-masing dosen itu tetap ada jangka waktunya juga, misalkan di betul. bulan April tapi bebas gitu ya kapan. Ya, betul. Nah, Dua itu minggu itu misalkan, bisa. Mas, untuk Ah, UTS-nya. itu bisa. Nah, Oh, jadi dengan catatan pertama, kita sebagai operatornya, bentar, bentar ya, saya coba buka dulu sebagai operator LMS-nya. Bentar ya. Oke. Nah, dengan catatan pertama itu MS Bapak Ibu pasti pertama di sini nanti di LMS operator itu pastikan di menu konfigurasi itu di sini perubahan jadwal pertemuan. Nah, pastikan dosen diperbolehkan mengubah jadwal pertemuan. Di checklist dulu yang atas ini. Gitu. Ini pastikan harus bisa gitu ya. Kenapa? Agar dosen bisa bebas setting sendiri dan bisa mengubah pertemuannya gitu ya. Nah, kedua, apakah boleh untuk mengabaikan syarat bentrok? Nah, kalau ini dikembalikan lagi ke aturan kampus. Ya kalau nggak boleh, berarti mereka nggak boleh bentrok pertemuannya, gitu ya, di unchecklist. Tapi yang penting mereka bisa ubah jadwal. Gitu. Ini pertama, siap, siap. sisi operator setting dulu di checklist pastikan boleh mengubah jadwal pertemuan. Gitu. Nah, setelah itu, kemudian tadi periode ujiannya kita setting selama 2 pekan. Nah, gitu ya, selama 2 pekan, mau kapan aja dosennya ujian bisa. Nah, berikutnya maka di pertemuan yang akan dilaksanakan UTS atau UAS, misalkan dosen UAS, kita anggap pertemuan 16. Nah, maka di sini di pertemuan 16 nanti dosen itu pertama di sini bentar loading ya. Di sini dia mengubah pertemuan. Di sini ubah pertemuan. Sebentar ya, sepertinya koneksi WiFi saya agak lambat. Oke. Nah, di sini dia nanti setting misalkan pertemuan UAS. Ini. Nah, dia setting bisa sendiri. Dia mau jadi tanggal berapa? Yang penting di pekan itu. Gitu misalkan dari tanggal 13 dia mau ubah jadi tanggal 15 boleh. Siap. Gitu ya. Di kapan? Nah, ini dikembalikan lagi. Gitu. Jadi dosennya bisa menyeting sendiri. Dia cek jadwal, oh tidak ada bentrok, aman gitu ya. Dengan jadwal saya nggak ada bentrok, ruangannya nggak ada. Kalau offline gitu ya, aman, simpan. Sudah. Berikutnya, dia setting kontennya tadi. Setting konten ujiannya, tambah ujian. Itu ya, jadwalnya tadi seperti biasa. Itu seperti ini, saya contohkan lagi aja. Ujian, UAS aja ya. UAS, seperti ini. Misalkan seperti ini, jenisnya apa? UAS. Waktunya misalkan tanggal 20 sampai tanggal 21. Kan jam 12. Oke, saya tambah. Nah, berikutnya kita mengentrikan soal. Nah, di sini kita lihat. Nah, sini kita bisa soal tuh bisa kita entrikan. Ya, kita bisa impor. Banyak ya pilihannya. Soalnya itu bisa kita
tambah dari bank soal, kita bisa salin dari bank soal gitu ya, atau tambah soalnya bisa gitu ya. Kita kan mau salin bisa. Gitu, seperti itu. Sisanya sih sama. Gitu, seperti itu. Itu terkait dengan proses ujian. Itu ada lagi, nggak ada yang tanyakan lagi, Pak? Oke. Oh berarti maksudnya kan ini pertemuannya kan sudah di generate ya pertemuannya. Berarti kita masih bisa Betul. pertemuan ke-8-nya melakukan UTS atau UAS masing-masing berdasarkan yang sudah kita generate. Itu berarti ya Mas ya. Cuman persyaratannya tadi bahwa dosen bisa mengubah Betul. pertemuan gitu aja ya Mas ya. Betul. Oh, Setting konfigurasi biar dosennya dibebaskan gitu. Yang penting di pekan itu. oke. Gitu, Pak. Siap Mas, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Ada lagi mungkin yang ditanyakan atau yang kurang jelas, Pak? Sudah Mas, terima kasih. Boleh, boleh. Silahkan, Mas, silahkan. Baik, Oh, terima sudah. kasih Oke, sama-sama, Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas pertanyaannya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form presensi terlebih dahulu yang sudah tim kami lampirkan melalui kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk diisi. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Imron, Universitas Aisyah Surakarta ya. Bisakah kita mendapatkan aplikasi? Oke, untuk aplikasi LMS mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke tim marketing ya, Bapak Ibu, untuk diskusi lebih lanjut nanti terkait spesifikasi aplikasi, kemudian untuk harga juga ataupun untuk promo nanti bisa langsung mengontak tim marketingnya langsung. Kemudian dari Pak Adam ya, dari kampus Universitas Bumi Hijrah. Untuk akses LMS ini ya, jadi aplikasi LMS ini berbeda dari si Akad, Pak Adam. Izinnya Mas Kiki saya jawab ya. Untuk akses LMS ini Silahkan berbeda. aja. Untuk aksesnya ini berbeda karena aplikasi LMS ini berbeda dari si Akad. Jadi kalau misalkan kampus Bapak mau menambah gitu ya untuk aplikasi LMS ini nanti bisa langsung berkoordinasi dengan tim marketing. Gitu. Selanjutnya dari Bu Nining untuk presensi sudah tim kami kirimkan Bu di atas. Silakan untuk diisi. Kemudian ada yang menyampaikan melalui nomor marketing, Mas, untuk pertanyaannya boleh disampaikan di sini, Mas, kiranya, Mas. Mhm. Baik, dari kampus STT Mandala, bagaimana kalau mahasiswa yang akan ikut ujian tidak memenuhi syarat keuangan? Apakah masih bisa ikut ujian juga? Kiranya seperti itu, Mas, untuk pertanyaannya. Mungkin dari tim kampus STT Mandala, apakah sudah hadir di ruangan Zoom ini atau belum? Untuk Bu Nining, link presensi sudah tim kami kirimkan langsung di kolom chat ya, Bu ya. Silahkan. Mas Kiki, apakah suara saya terdengar, Baik. Mas Kiki? Ada terdengar jelas. Oke, baik, mungkin saya coba jawab ya. Apakah untuk mahasiswa yang tidak memenuhi syarat keuangan ini akan otomatis tidak bisa mengakses aplikasi gitu ya? Nah, ini ketika menggunakan LMS itu akan otomatis tidak bisa mengakses. Gitu, LMS gitu ya, itu akan otomatis tidak bisa mengakses tanpa harus kita lakukan apapun. Kita cukup setting periode ujiannya aja gitu. Nah, itu ketika menggunakan LMS. Namun, kalau menggunakan si Akad saja gitu ya, produknya baru si Akad. Nah, itu ketika tidak syarat keuangan hanya akan tidak bisa melakukan cetak kartu ujian. Tidak, nah itu perbedaannya gitu. Dan tentu saja nanti ada fitur dispensasinya kalau memang ada kebijakan diperbolehkan mengakses nanti bisa menggunakan fitur dispensasi. Itu seperti itu mungkin jawabannya gitu. Baik, mungkin pertanyaannya tadi sudah terjawab. Timnya sudah hadir di sini, Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab. Baik. Untuk selanjutnya, apabila kampus Bapak Ibu tertarik gitu ya
untuk diskusi lebih lanjut, saya kontak tim marketing kami. Nomornya juga sudah dikirim melalui kolom chat oleh tim kami gitu ya. Nanti bisa berdiskusi lebih lanjut atau butuh pemaparan gitu ya. Seperti apa aplikasi Civitas LMS-nya itu bisa juga. Nanti bisa langsung koordinasi Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ditutup, adakah lagi pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Nanti apabila ada, eh, oke, baik dari Pak Amrullah, bisa untuk on cam terlebih dahulu. Bapak dari kampus mana? Halo, selamat siang, Pak. Saya Mas Arul dari kampus Aktor Berkala Widya Husada ya. Mau Baik, tanya, silakan. ini kan kalau pengis pas ujian itu kan ada pengawas, ada dosen. Nah, yang mengawas itu kan, yang menjaganya itu kan pengawas. Nah, untuk mengisi presensinya itu dosennya atau pengawas juga isi, tapi akunnya gimana ya untuk akun pengawasnya? Oh, ba- ada pengawas, ada itu dia. Iya, Seperti apa gitu ya proses presensinya gitu ya. Nah, ini iya. saya izin sambil share screen dulu. Baik. Jadi untuk presensi gitu ya, untuk yang ada di Siakad, ujian ketika masih menggunakan Siakad. Nah, pertama, nah di sini betul ada presensi ujian pengawas, ada presensi ujian dosen gitu ya. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ada presensi ujian pengawas, ada presensi ujian dosen gitu ya. Nah, presensi ujian sebentar. Oke. Nah, di sini itu eh oke. Nah, oke. Nah, ini eh pengawas gitu. Kalau misalkan di kampusnya itu memang menggunakan pengawas sebagai atau misalkan staf akademik gitu ya sebagai pengawas ujian gitu ya. Itu seperti apa di Siakad? Nah, itu dibagi dua. Ketika memang dosen itu sendiri yang menjadi pengawas, maka itu kita tidak perlu melakukan setting karena secara default itu ada yang menjadi pengawas pada ujian tersebut adalah dosennya itu sendiri. Nah, yang berbeda adalah ketika pengawasnya itu adalah tim akademik atau dosen lain. Nah, itu bagaimana? Kalau dosen lain itu kan sudah ada data. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terputus tiba-tiba wifi-nya terputus ya, mohon maaf. Baik, saya coba jelaskan lagi sebentar. Suara saya sudah ada, Mbak Ima? Sudah ada. Sudah ada, Mas.
Udah ada. Oke, sebentar. Mhm. Baik, kita sedikit ulangi lagi gitu ya. Untuk presensi gitu ya. Nah, ketika secara default itu adalah dosen pengajarnya itu adalah menjadi pengawasnya itu di aplikasi gitu atau dosen lain atau misalkan staf TI itu bagaimana? Nah, kalau dia dosen lain itu kan sudah ada datanya di dosen, jadi tidak perlu tambahkan. Kedua, kalau dia Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Wifi-nya di kami sedang ada internetnya. baik, mohon maaf tadi terputus ya untuk jaringannya. Saya coba lanjutkan lagi, sedikit saya ulangi lagi. Untuk dosen itu secara default itu dosen pengajar itu akan menjadi pengawasnya gitu ya di aplikasi ini. Tapi ketika pengawasnya adalah dosen lain, itu bagaimana? Maka harus tambahkan di edit pengawas ujian. Itu kalau dosen lain. Lalu bagaimana kalau tenaga pendidik atau staf gitu ya, staf akademik. Nah, itu kita harus menambahkan dulu datanya di mana? Di akademik, di data pegawai. Kita harus menambahkan dulu siapa saja pegawainya gitu ya, siapa saja tenaga pendidiknya. Itu harus kita tambahkan di sini. Nah, setelah kita tambahkan, misalkan saya tambahkan seperti ini contoh, contoh aja. Seperti ini. Saya tambahkan, oke, saya tambah sekarang. Oke, oke. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita harus tambahkan dulu data pegawainya. Berikutnya, nanti kita harus edit di sini. Di jadwal ujian, kita harus edit data jadwal pengawas ujiannya gitu ya. Siapa pengawas ujiannya? Nah, siapa pegawainya gitu. Misalkan kalau pegawai, maka kita cari. Nah, ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Pengawasnya siapa? Koordinator ruangannya siapa? Misalkan kita harus simpan. Oke, misalkan di sini simpan pengawasnya. Nah, ini pengawasnya Ahmad. Maka setelah ini kita bisa untuk mempresensikan.
gitu ya, presensi mengenai yang menjadi pengawasnya. Nah, di sini misalkan presensi ujian pengawas di hari ini. Nah, ada hadir sakit alfa. Gitu ada nanti pengawasnya ini ketika pengawasnya adalah bukan dosen itu sendiri. Tapi kalau pengawasnya adalah dosen itu sendiri, maka cukup di presensi ujian dosen. Gitu, seperti itu. Nah, itu mengenai ketika pengawasnya bukan dosen itu sendiri. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Berarti si pengawasnya Hmm. itu berarti bisa login ke Siakat ya, bisa mengabsenkan ya. Bisa kalau dia memang diberikan akses ke si akadnya yang operator, itu bisa Eh, login. Tapi oh kalau bisa. memang tidak, maka eh, tidak bisa sih, Pak. Jadi hanya terdata aja misalkan. Gitu. Ya itu. Jadi pas begitu Mm-mm. ujian kan otomatis kan harus isi presensi Mm-mm. mahasiswanya itu ya langsung ya Mm-mm. pas ketika Langsung, ujiannya ya. di aplikasi si akadnya betul. Berarti kan yang Ya. otomatis yang mengabsenkan kan pengawas yang ada di kelas Mm-mm. ya. Itu belum tentu Betul, dosen juga bisa jadi betul. pengawas yang lainnya begitu. Berarti Mm-mm. harus diberikan akses untuk Betul. disiapkannya ya. Betul, biar dibuatkan saja nanti manajemen role-nya satu misalkan hanya bisa akses menu presensi kuliah gitu di yang Oke. operatornya. Bisa Oke. role baru aja gitu, seperti itu. Ya. Ya. Ah, oke, ada lagi yang tanyakan? Udah cukup Mas, terima kasih. Oke, siap sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya tadi sempat ada kendala teknis di kami ya. Di pertanyaan terakhir ada dari kampus Umada CBM dari Pak Astara ya. Izin tanya, Mas Kiki, seandainya kita sudah mempersiapkan jadwal UTS secara offline di Siakar, termasuk mapping peserta mahasiswa di ruangan, ternyata ada salah satu mahasiswa tambahan yang KRS mata kuliah tersebut. Apakah mahasiswa tersebut masih bisa ditambahkan ke peserta ujian atau tidak? Baik, itu tetap bisa. Tetap bisa meskipun susulan gitu. Pertama ya tadi kita KRS-kan dulu susulannya. Selama dia terdata di KRS susulan, maka berikutnya dia akan terdaftar di kelas mana. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan saja di ruangan yang seharusnya. Jadi kita susulan misalkan ini saya contohkan ya. Saya contohkan misalkan di sini di jadwal kuliah, di jadwal ujian, oke misalkan di UTS. Nah, ini jumlah ada mahasiswa yang susulan. Saya anggap ada satu orang yang susulan. Nah, maka tinggal di sini aja di ruangannya. Di ruangan kan tadinya baru dua orang misalkan yang terdaftar itu dua orang ini. Ya, dicarikan misalkan di ruangan ini misalkan saya contohkan ya seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis ada mahasiswa baru yang baru di KRS kan. Nah, contoh ini mahasiswa baru misalkan dia baru KRS. Nah, ini nggak ada ruangannya seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Klik, centang, cari ruangan. Itu kemana? Mau ke ruangan mana? Bebas, apakah sama atau beda juga silahkan. Gitu, itu bisa disesuaikan eh, oleh kampus. Gitu. Jadi meskipun susulan itu tetap bisa ditambahkan ke ruangan yang ada. Setelah itu nanti tinggal cetak. Misalkan di sini saya contohkan pilih ruangan ini. Oke. Nah, udah. Nah, ketika kita cetak, kan di sini ada cetak kartu ya. Ini banyak ya, kita mau cetak berkas ujian, amplop ujian itu ada di sini semuanya. Kemudian absensi ujian itu akan otomatis ada gitu di sini. Nah, misalkan saya cetak absensi ujiannya, akan otomatis jadi ada, tapi beda ruangan. Nah, ini kan kalau beda ruangan jadi ada dua, tapi kalau satu ruangan maka absensi ujiannya jadi satu. Seperti ini, gitu, seperti itu. Nah, ini untuk hal tersebut gitu. Baik, kiranya sudah terjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya tadi. Baik, tadi ya terkait Bapak Ibu mau diskusi atau mau ada sharing gitu ya terkait aplikasi Civitas LMS. Nah, tim kami sudah mengirimkan nomor yang bisa dihubungi itu ya nanti untuk konsultasi apabila nanti Bapak Ibu berminat gitu ya untuk menggunakan aplikasi Civitas LMS. Baik, dari Mas Kiki mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Kiki sebelum ditutup? Cukup, Baik. cukup. Dari saya juga cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam agenda pelatihan Expert Series di pagi hingga menuju siang hari ini. Bapak Ibu mohon maaf tadi terdapat kendala ya dari kami, koneksi Ya, internetnya mati.
Terima kasih Bapak Ibu. Eh kita pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mari. Iya, Pak.